Lagi kita memberikan pujian kita bagi Raja di atas segala raja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap berikan sukacita dan sorak-sorai bagi namanya. Amin. Dialah kuat, penuh dan keagungan. Rajanya kekal dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita menyatakan kebesarannya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Pujinya. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Berikan sorak-sorai bagi namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dahsyat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, sebab kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Sama-sama katakan. Dengan iman kita menyatakan bahwa Tuhan yang menghancurkan setiap kuasa kutub, membebaskan setiap jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kita bersorak-sorai bagi namanya. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Dan memerintah untuk selamanya. Amin. Yang paling dahsyat berikan sorak-sorai dan sukacita kita bagi Allah, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, kita percaya semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat, kasih dan rahmat yang kekal. Berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan. Kau menghidup
Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. Hey, kami bersuka cita bagi kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hey, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We alive. Katakan, in Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. Haleluya. Berapa banyak yang percaya dan bersuka cita karena anugerahnya menghidupkan setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita nyatakan segala iman percaya kita di dalam hadirat-Nya. Hanya padamu Tuhan, Kaulah yang maha kuasa. Hanya yang ku percaya. Haleluya. Kami bersyukur buat kuasa kebangkitan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa kebenaran-Mu yang menghidupkan kami Bapa. Haleluya. Hanya kepadamu lah kami percaya Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu yang menghidupkan setiap kami. Lain kami bersorak-sorai. Haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, amin. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam Dia. Yang paling dahsyat sekali lagi. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama. Sekali lagi, ku percaya. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Jemaat Victory Church. Apa kabar semuanya? Hari ini kita beribadah online di rumah kita masing-masing tentunya bersama keluarga, anak kita, istri kita. Dan kita ingin dan rindu sekali di mana ibadah online ini bisa menjadi berkat buat saudara dan juga buat saya sekeluarga. Hari ini spesial sekali karena ini adalah hari Jumat Agung,
di mana kita sama-sama memperingati, mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita. Salib adalah hal pokok di dalam kekristenan, di mana kita mengerti kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap? Tema sharing hari ini adalah pengorbanan Yesus membawa kemenangan. Sekali lagi, pengorbanan Yesus membawa kepada kemenangan. Tidak semua pengorbanan membawa kepada kemenangan. Tidak semua penderitaan mendatangkan sukacita. Tetapi inilah kekristenan. Kekristenan berkata, orang yang sungguh-sungguh menderita buat Tuhan, dia pasti menerima mahkotanya. Orang yang menabur di dalam Tuhan pasti akan menuai. Itulah kenapa kita percaya Yesus adalah Allah yang luar biasa. Kalau hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan tentang pengorbanan Yesus, tentang salib Tuhan, dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama baca Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, hal yang pertama ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, tentang salib, apa tujuan salib? Mengapa kita memperingati Jumat Agung hari ini bersama-sama? Yang pertama, di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ingat firman kita minggu lalu yang kita dengarkan, di dalam Dia. Hari ini sama persis. Perlindungan Tuhan ada di dalam Dia, di dalam darah Yesus. Dan ini hal yang luar biasa sekali untuk kita mengerti, saudara. Mengapa? Ketika kita mengerti bahwa semuanya itu ada di dalam, bukan ada di luar. Pastikan keluarga kita ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Amin. Tujuan yang pertama dari salib adalah menebus dosa kita. Firman Allah berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya berdosa, saudara berdosa. Tidak ada harapan buat orang yang berdosa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada harapan untuk dosa masuk ke surga. Tidak ada harapan. Banyak sekali kepercayaan yang mengajarkan tentang surga, tempat yang indah setelah kematian. Tahukah saudara, masalahnya bukan di surganya. Masalahnya bukan tempat yang indahnya. Tetapi syarat masuk di sana adalah siapa yang mau menebus dosa kita. Siapa yang membuat kita layak untuk masuk ke sana. Karena setiap kita telah berdosa. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Ini membedakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya. Karena hanya Dia yang menebus dosa-dosa kita. Firman Allah berkata, karena kasih-Nya Dia menebus dosa kita. Dia berkorban untuk saya, untuk saudara, untuk warga kita. Supaya kita beroleh keselamatan. Mari hari ini sejenak kita bersyukur kepada Tuhan untuk penebusannya. Untuk karya penebusannya yang luar biasa, saudara. Sadarkah saudara? Coba katakan kanan kirinya, engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita bersyukur untuk hal yang pertama yang Tuhan kerjakan dari karya salib. Menebus dosa kita. Tidak ada orang, siapapun di dunia ini yang bisa menebus dosa kita. Tidak ada. Kekayaan tidak bisa menebus dosa. Apa syaratnya seorang penebus? Yang pertama, dia adalah pribadi yang tidak pernah berdosa. Yang kedua, Dia mau mengampuni dosa kita. Siapa pribadi itu? Hanya Yesus yang melakukannya.
Hanya Yesus. Banyak orang-orang baik yang memperkatakan hal yang baik. Banyak orang-orang kaya yang berdonasi untuk orang-orang yang mungkin miskin dan susah. Tetapi hanya Yesus yang mau menyerahkan nyawanya, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, melayakkan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak menjadi sia-sia, saudara. Itulah karya penebusan Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Penebusan Tuhan begitu luar biasa, saudara. Yang luar biasa yang lain yang saya temukan adalah, bayangkan saudara, kalau saudara sudah ada di posisi yang enak, ada posisi yang nyaman, ada di posisi yang mewah, segalanya ada nggak terpikir untuk kita ingin menjadi susah? Ada nggak terpikir untuk kita menjadi gembel, miskin? Ada nggak terpikir seperti itu? Pasti kita menjauhinya, menghindarinya. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Walaupun dia ada di tempat yang indah di surga sana, dia tinggal, dia dilayani oleh para malaikat. Dia memiliki segalanya, kemuliaan, kehormatan. Dia pencipta yang maha kuasa. Tetapi Tuhan yang luar biasa ini, dia mau merendahkan dirinya, mau menjadi sama dengan manusia, dan menebus dosa kita. Coba saudara bayangkan saja. Dari Allah yang tidak terbatas, dari Tuhan yang maha kuasa, dia mau merubah dirinya menjadi manusia. Itu pun sudah menderita. Menjadi manusia itu pasti sudah menderita. Menjadi manusia pasti sangat terbatas. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan buat hidup kita. Dia menjadikan dirinya menjadi manusia. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih rendah lagi. Dia mau disalibkan, dia mau menderita, dia mau mencurahkan darahnya untuk kita, saudara. Darah Yesus adalah gambar dari kehidupan yang diberikan untuk setiap kita, saudara. Darah adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Setiap kali kita sakit, yang dicek darah, karena disitulah segala hal bisa diketahui. Bagi para wanita yang pernah melahirkan, pasti mengerti. Ketika ingin melahirkan, mereka mengalami penderitaan. Mereka berani itu, ya, mengeluarkan darah saat melahirkan. Saya belum pernah mendengar orang melahirkan tanpa berdarah. Bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Untuk apa? Untuk sebuah kehidupan. Yang Yesus lakukan bukan penderitaan kosong. Bukan penderitaan tanpa alasan. Dia melakukannya. Karena apa, saudara? Karena dia ingin menebus dosa kita. Dia ingin supaya dilahirkan kehidupan. Saudara memiliki hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Sesuatu yang luar biasa, mengalami perubahan hidup. Ada harapan di dalam Tuhan. Mungkin saat ini saudara mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan, penderitaan kita adalah penderitaan yang sementara. Amin. Penderitaan di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, adalah penderitaan yang sementara. Penderitaan yang akan melahirkan kehidupan. Karena apa? Ketika kita menderita karena Tuhan, menderita karena ingin taat kepada firman Tuhan, ingin melakukan firman Tuhan, percayalah, penderitaan itu akan melahirkan kehidupan. Amin. Ya, kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang mengalami kemenangan. Oleh karena itu, firman Allah temanya hari ini, pengorbanan yang membawa kepada kemenangan, saudara. Hal berikutnya yang saya mau share buat saudara. Kenapa
Jumat Agung ini begitu penting. Firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh mengalami penebusan. Hari ini kita merayakan kasih Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya, saudara. Dia tidak hanya menebus kita supaya kita bisa makan, supaya kita bisa minum, supaya kita bisa punya rumah, supaya kita punya baju yang bagus. Tetapi dia menebus kita dari kebinasaan kekal. Ini yang kita patut syukuri, saudara. Jangan lihat kehidupan kita yang sekarang. Yang kita hidupi sekarang sementara. Di dunia ini kita sementara. Tetapi ingat, yang Yesus lakukan, dia ingin menebus kita supaya kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Itulah hidup yang sesungguhnya. Prinsip salib adalah hidup jangan takut terhadap penderitaan. Jangan menghindar dari yang namanya kesulitan. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah dan selesaikan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan, Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Pada waktu itu, Yesus sedang disalib. Tetapi orang-orang di sekitarnya saat itu berkata, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu. Saudara, tentu sangat mudah buat Tuhan untuk dia membebaskan diri dari salib, untuk membebaskan diri dari penderitaan. Mudah bukan? Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang luar biasa. Hanya dia mungkin menjentikkan tangannya. Wah, selesai semua, saudara. Orang-orang yang menghinanya akan mati. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa, saudara? Karena dia harus menyelesaikan sebuah tugas. Karena dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Yesus punya prinsip yang luar biasa, saudara. Jangan takut untuk menderita. Jangan takut menghadapi kesulitan. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa di sini saudara yang mau ikut Yesus? Apa saudara mau hanya sebagai pengikut ikut-ikutan? Yesus memberi syarat buat setiap orang yang mau mengikut dia harus mau pikul salib, mengikuti dia setiap hari. Setiap hari pikul salib. Setiap hari mau dibentuk oleh Tuhan. Setiap hari mau menyangkali daging ini. Setiap hari mau komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Tidak hanya seminggu sekali, saudara. Tidak hanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Apalagi setahun sekali. Tuhan ingin kita pikul salib setiap hari. Ini adalah prinsip dari kehidupan di dalam Tuhan. Tidak takut dengan yang namanya menderita. Tidak menghindari penderitaan. Dunia ini menawarkan yang kadang-kadang sebaliknya. Turunlah dari salib. Turunlah dari salibmu dan selamatkan dirimu. Dunia ini berkata, udah jangan mau susah-susah. Semuanya bebas. Semuanya boleh kamu makan buahnya seperti yang iblis katakan kepada Hawa. Kitab Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apa artinya dari firman Tuhan ini? Firman ini mengingatkan ada jalan yang tampaknya lurus, enak, tenang, happy, tetapi ujungnya menuju maut. Inilah tipuan dari dunia ini.
Jangan tertipu. Kenapa? Karena yang penting ujungnya, saudara. Ujungnya mau kemana? Ujungnya menuju maut. Apa ujung dari pengorbanan Tuhan Yesus? Apa ujungnya dari penderitaan yang saudara dan saya sedang alami? Pastikan ujungnya menuju kehidupan yang kekal. Jangan terlena dengan tawaran dunia ini untuk menjadikan hidup saudara menjadi lebih nyaman, lebih enak, dan itu melanggar firman Tuhan. Oh, hidup dalam dosa lebih enak. Di ayat firman Tuhan yang kita sudah baca di awal pertemuan kita tadi, Efesus 1 ayat yang 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yang pertama, beroleh penebusan oleh karena darah Yesus. Dan yang kedua, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada kasih yang begitu besar. Ada satu buah film yang luar biasa yang menyentuh hidup saya tentang arti sebuah pengorbanan. Saya rindu mengajak saudara menyaksikan film ini beberapa saat ke depan. Dan saudara pasti akan mengalami berkat Tuhan. Saudara mengerti firman Tuhan, arti dari penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu ketika adalah seorang ayah. Film pendek yang kita sudah saksikan itu bisa menggambarkan betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa penderitaan yang paling besar adalah ketika kita kehilangan anak yang kita kasihi. Tahukah saudara, Tuhan melakukannya untuk saudara dan untuk saya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya. Jangan lupakan, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tinggalkan dosa sekarang. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang najis, mulai saat ini juga. Pilih untuk ikut Tuhan. Menderita bersama Tuhan. Jangan menderita bersama dunia ini. Ingat, dunia ini hanya sementara. Tuhan sudah siapkan kita tempat yang indah karena penebusannya. Percayalah saudara, bahwa pengorbanan mendatangkan hidup yang kekal. Pengorbanan yang mendatangkan kemenangan. Amin. Saya percaya pagi hari ini saudara menerima itu, pesan itu. Pengorbanan Yesus mendatangkan kemenangan buat hidup saya dan hidup saudara. Percaya itu saudara. Amin. Saat ini saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan suci. Saudara persiapkan roti dan anggur yang saudara sudah siapkan sebelumnya. Dan kita mau berdoa supaya perjamuan kita saat ini betul-betul mendatangkan berkat buat setiap saudara. Bapa, kami berdoa, saat ini kami mau melakukan perjamuan suci di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum. Mendatangkan pemulihan, kesembuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ambil roti. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang Anda pegang adalah tubuh Kristus? Tubuh yang dihancurkan, dipecah-pecahkannya untuk menebus dosa kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita. Mari dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus kita makan roti ini.
Lalu kita ambil cawan anggur. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, apa saudara percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Yesus, gambaran dari darah yang menyucikan dosa-dosa kita, yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu sudah menjadi bagian hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang yang Kau kasihi, yang Kau tebus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita sudah di akhir ibadah online kita. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan, saudara bisa mentransfernya ke rekening gereja yang akan diinformasikan setelah ibadah online ini. Dan saya percaya setiap tangan yang memberi dengan sukacita akan mendapat berkat dari Tuhan. Mari saudara, kita mau berdoa bersama-sama. Kita akhiri ibadah online kita. Mari kita pejamkan mata kita. Dan saudara bisa angkat tangan saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami sama-sama sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami sudah melakukan perjamuan suci. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada atas setiap kami. Sekarang saudara, terimalah berkat Tuhan yang menyertai engkau. Menyertai pekerjaanmu, menyertai usahamu, menyertai pendidikanmu dan sekolahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.